Selamat mendengarkan. Apa bedanya sih, Mas? Devan itu kan kamu juga. Protes Laura, sebab Devan adalah nama Arlan ketika belum mengetahui identitas aslinya. Devan tidak pernah ada. Lagi pula saat itu aku menikahimu dalam keadaan terdesak dan tidak punya pilihan lain. Arlan teringat saat dimana dirinya terbangun di sebuah kamar penginapan bersama Laura. Sampai sekarang ia tidak tahu mengapa sampai berada dalam satu kamar dengan wanita itu. Jadi kamu mau mengingkari kalau sudah menikahi aku? Meskipun kita hanya menikah siri, tapi itu sah di mata agama. Aku tetap istri kamu. Teriak Laura dengan amarah semakin meluap-luap. Pelankan suaramu, Maisha sedang istirahat. Bentak Arlan, tak ingin teriakan Laura mengganggu waktu istirahat Maisha. Kedua mata Laura melotot. Sudah 2 hari ini Arlan tak segan menunjukkan sikap garang dan arogan kepadanya. Kamu membentak aku hanya karena perempuan norak itu. Perempuan norak. Arlan menijekkan lidah. Ingat, rumah ini dan seisinya adalah milik Maisha. Kalau Maisha mau, dia bisa mengusir kamu dari sini. Kamu mengancam aku, Mas? Lebih tepatnya mengingatkan. Arlan menyeringai. Satu lagi, jangan pikir karena mendapat dukungan dari Mami, sehingga kamu bisa seenaknya di rumah ini. Tanpa memedulikan wanita itu, Arlan masuk kamar Maisha. Laura hanya dapat memandang geram pintu yang baru saja tertutup. Rasa panas membakar tubuhnya. Entah mengapa sekarang ia merasa kalah oleh Maisha, padahal dirinya jelas lebih cantik dan muda. Memasuki kamar, Arlan mendapati Maisha tengah duduk bersandar di tempat tidur dalam balutan mukena. Sedang menjalankan sholat dalam posisi duduk, sebab kondisi tubuhnya belum memungkinkan untuk berdiri. Lelaki bertubuh janggung itu lantas meletakkan makanan yang tadi sempat dibelinya dari sebuah kedai makanan. Kemudian duduk di kursi dan menunggu beberapa menit. Namun sesuatu yang lain berhasil mencuri atensinya. Pandangannya berotasi ke setiap sudut. Arlan baru sadar bahwa kamar luas itu tak lagi dihiasi oleh foto-foto pernikahan yang biasanya menggantung di dinding. Entah kemana semua foto itu. Tak satu pun yang terlihat. Ketika Maisha selesai menjalankan sholat, Arlan menatapnya. Kamu sudah selesai? Sudah. Maisha melepas mukena dan mengganti dengan hijab biasa. Arlan bergerak cepat membantu melipat mukena dan meletakkan di ujung tempat tidur agar Maisha mudah meraihnya. Tadi sebelum pulang aku mampir beli makanan untuk kamu. Mau makan? Aku suapi. Tawarnya. Tidak usah, Mas, aku masih kenyang. Tadi ayah datang bawa bubur buatan bunda. Kamu saja yang makan. Kamu belum makan kan? Nanti saja. Katanya. Kamu minum obatnya sudah? Sudah. Selama beberapa saat Arlan terdiam. Sebenarnya ingin menanyakan kemana foto-foto itu. Tapi ia merasa tidak enak sendiri. Mungkin Maisha sengaja menurunkan semua foto itu karena terlanjur kecewa terhadapnya. Ngomong-ngomong, kemana semua foto pernikahan kita? Apa kamu sengaja melepas semuanya? Arlan menatap Maisha yang masih bergeming. Wanita itu tampak enggan menjawab. Sha. Panggilnya ketika Maisha tak kunjung memberi jawaban. Mami yang lepas semua, diri Maisha. Sontak saja jawaban itu menciptakan kerutan di antara kedua alis tebal Arlan. Dalam hitungan detik, kemarahan terlihat jelas dari raut wajahnya. Laki-laki itu lantas memilih duduk di tepi tempat tidur. Apa Mami mengatakan sesuatu yang menyakitimu? Tebaknya, Maisha terdiam sejenak. Tatapannya menyeratkan kesedihan mendalam. Mami hanya bilang akan meminta kamu menceraikan aku dan menikahi Laura secara resmi. Mami bicara seperti itu ke kamu? Raut sedih yang tergambar jelas dalam tatapan Maisha membuat Arlan ikut meradang. Laki-laki itu seketika bangkit dari posisi duduknya dengan menahan amarah. Sementara Maisha memilih diam, tak pula mengadukan perbuatan Mami yang terlampau menyakiti hatinya. Bukan hanya melepas semua foto pernikahan yang ada di rumah, Mami juga mengatakan hal menyakitkan kepada Maisha, termasuk meminta Maisha menggugat cerai Arlan. Aku akan bicara dengan Mami. Tambah Arlan. Tidak usah, Mas. Tolak Maisha cepat.
Aku bisa mengerti kenapa Mami tidak menyetujui pernikahan kita sejak awal. Dan itu bukan salahnya. Sebisa mungkin Maisha menahan air mata agar tidak jatuh membasahi pipi. Di titik ini, Arlan semakin dipenuhi pertanyaan tentang alasan yang mendasari sehingga maminya tidak menyetujui pernikahan mereka. Andre pun pernah memberitahu perihal tersebut, namun tak menyebutkan alasan secara spesifik, hingga menimbulkan banyak tanda tanya di pikiran Arlan. Boleh aku tanya sesuatu? Menengakan kepala, Maisha menatap suaminya yang kini kembali duduk di tepi tempat tidur. Mau tanya soal apa? Apa yang membuat Mami menentang pernikahan kita? Pasti ada alasan kuat kan? Maisha seketika mengatupkan bibir rapat, tampak enggan menjawab. Lebih tepatnya tak sanggup. Dalam hitungan detik, bola mata yang sayu sudah tergenang cairan bening. Melihat reaksi istrinya, Arlan dapat menyimpulkan sendiri bahwa telah terjadi sesuatu di masa lalu yang cukup rumit. Ia pun tak ingin menambah beban pikiran istrinya itu. Apalagi saat ini kondisi fisik Maisha masih cukup lemah. Dan Arlan tidak ingin masalah ini menambah beban bagi Maisha. Kalau belum mau cerita tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksa. Tangan lelaki itu terangkat dan membelai puncak kepala sang istri. Sekarang istirahat ya. Aku mau ke kamar sebelah. Mau mandi dan ganti baju dulu. Arlan mengusap ujung mata Maisha yang tampak basah, kemudian membantunya untuk berbaring dan memakaikan selimut. Sebenarnya Arlan bisa saja mandi dan ganti baju di kamar ini, karena semua pakaiannya masih utuh di dalam lemari. Namun ia tak ingin mengganggu Maisha, sehingga memilih ke kamar pengungsiannya saja. Setelah memastikan Maisha sedikit lebih tenang, ia segera keluar kamar, hendak mencari Bi Wiwin untuk menanyakan perihal kedatangan Mami, dan juga kemana Mami membuang semua foto pernikahan mereka, sebab Arlan ingin memasang foto-foto itu kembali. Namun saat melewati tangga, terlihat Bi Wiwin berjalan mendahului dua orang di belakangnya. Sudut mata Arlan nyaris berkerut menatap kedua orang itu. Den, Dokter Mario sama Dokter Misela datang. Katanya mau besuk Non Maisha, ucap Bi Wiwin. Istri saya sedang istirahat di kamar. Jawabnya sedikit menekan. Dari nada bicara Arlan, Mario dapat membaca bahwa Arlan tidak begitu menyukai kedatangannya ke rumah itu, apalagi untuk menemui Maisha. Aku datang bersama Dokter Misela untuk melihat keadaan Maisha. Mario segera menyela. Oh ya, mungkin kamu lupa. Misela ini adalah sahabatnya Maisha sejak kecil. Dia anak pemilik rumah sakit tempat kami bekerja. Misela mau periksa keadaan Maisha sekalian. Arlan menatap wanita kira-kira seumuran Maisha itu. Kalau Dokter Misela boleh, tapi aku tahu. Potong Mario lagi. Aku akan tunggu di sini. Sel, titip ini saja ya. Mario menyerahkan sebuah paperback kepada dokter cantik itu. Tadi mereka menyempatkan diri mampir ke sebuah toko dan membeli bingkisan untuk Maisha. Mario kemudian melirik Arlan yang berdiri kokoh tepat di hadapannya. Manusia satu ini dalam ingatan atau tidak, kadar posesifnya tetap sama. Begitu tatapan Mario berbicara, bersambung.